Salam. Puji Tuhan, jika oleh anugerah Tuhan kita ada di tempat ini, dari kekuatan kita, semua hanya anugerah Tuhan. Maka pada kesempatan ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai 27. Kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Setelah hitungan yang ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam pelayanan. Sambil berpaling, ia berkata kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang kita baca ini berbicara tentang menjadi murid yang militan. Apa? Maka kita lihat di situ syarat menjadi murid yang militan. Semua perguruan tinggi berbeda-beda syaratnya. Syarat jadi murid Jackie Chan, syarat jadi murid Jet Li. Saya kebetulan penggemar film Jet Li. Berbeda. Kalau murid, nggak tahu di sini ada ahli karate atau tidak. Nah, syarat muridnya Pak John NTT beda dengan syarat muridnya Jet Li, begitu ya. Nah, kalau syarat murid Jet Li, dari cara jalannya kita bisa tahu. Jadi berbeda-beda syarat jadi murid. Karena kalau sudah keluaran dari kampus atau dari perguruannya Jet Li, saya suka sekali kalau sudah ada film terbaru Jet Li, hampir tidak saya lewatkan. Salah satu filmnya yang sangat terkenal, Bodyguard from China itu. Luar biasa. Latar belakang apa yang menjadi tulisan ini diungkapkan oleh Yesus adalah karena Yesus melihat ada banyak, dalam ayat ini dikatakan, ada banyak orang berduyun-duyun. Kalau sudah berduyun-duyun itu sudah susah menghitung. Jadi berduyun-duyun orang mengikut Yesus. Bukan lagi begitu banyak, tapi sampai disebut berduyun-duyun. Semuanya mengikuti Yesus. Nah, kita tidak tahu memang apa yang menjadi motivasi orang datang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Tidak ada seorang pun yang tahu apa motivasi mereka. Yang tahu motivasi kita mengikut Tuhan itu siapa? Kita dan Tuhan. Tetangga samping rumah kita pun tidak tahu tujuannya kita pergi ke gereja. Yang dia tahu ya pergi ke gereja, pergi mengikut Tuhan, pergi jadi anggota jemaat. Tidak ada yang tahu. Apa yang menjadi motivasi banyak orang berduyun-duyun? Susah ditebak. Sebab kita lihat bahwa ketika mereka mengikut Tuhan, ada latar belakang masing-masing. Ada yang memang nggak punya makanan, ada yang memang keluarganya broken home, ada yang memang dia sudah hancur-hancuran, lalu mencari Tuhan. Tapi ada memang orang yang baik-baik.
mencari Tuhan. Sebenarnya bagi Tuhan itu tidak ada masalah. Maka ketika kita sudah menjadi masuk dalam pembentukan syarat menjadi murid, ini yang harus diperhatikan. Bapak Ibu Saudaraku, salah satu murid Tuhan yang mungkin mirip dengan kita adalah Petrus. Siapa itu Petrus? Sehingga dia nanti menjadi murid yang militan. Ternyata mirip juga dengan kita. Dia adalah seorang sarjana perikanan dan kelautan. Kalau istilah sekarang, kita bisa lihat itu di dalam Lukas. Tidak usah dibuka semua. Ya, saya menyebut dia adalah sarjana perikanan dan kelautan, walaupun mungkin dia tidak punya ijazah sarjana. Dia mungkin tidak punya ijazah dari perguruan tinggi. Tetapi apa yang dimaksud dengan sarjana di sini, saya buka dalam bahasa kamus Indonesia, adalah seorang yang ahli di bidang itu. Dia adalah orang ahli di bidang perikanan. Dia adalah ahli di bidang pelayaran. Dia adalah ahli di bidang kelautan. Kalau anginnya bertiup dari arah sana, kalau anginnya bertiup dari arah sana, kalau gelombangnya setinggi 1 meter, 2 meter, 3 meter, itu juga dipelajari. Kalau kira-kira cuacanya seperti ini, bagaimana ikannya? Dia sangat paham. Maka saya menyebutnya, dia juga adalah ahli di bidang perikanan. Nah, siapa Petrus itu? Petrus juga pernah mempertanyakan. Dia pernah mempertanyakan apa upah mengikut Tuhan. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini mempertanyakan apa upahnya melayani? Kalau pernah, berarti kita sama dengan Petrus. Coba bilang kiri kananmu, friend. Pernah nggak bertanya upah mengikut Tuhan? Kalau pernah berarti kita sama dengan Petrus. Tidak ada masalah. Saya pun mungkin dulu begitu. Petrus bertanya apa yang menjadi upah kami untuk mengikut Tuhan. Karena dia katakan aku meninggalkan banyak hal. Meninggalkan jalaku, meninggalkan perahuku, meninggalkan teman-teman profesiku, bahkan meninggalkan kampung halamanku. Bahkan saat itu dia bilang, aku pamit dulu mengubur saudaraku, orang tuaku, familiku. Dia bilang, Yesus bilang, no. Syarat jadi murid Tuhan yang kita baca tadi sangat ekstrim. Barang siapa yang mau mengikut aku, tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, wow, ekstrim sekali. Makanya kalau bahasa lain dari kata militan, ini sebenarnya garis keras. Tapi kita nggak mau pakai istilah garis keras. Militan yang lebih pas yang saya harapkan di sini, yang Tuhan mau harapkan dari kita adalah orang-orang yang komitmennya tinggi, loyalitasnya tinggi, tingkat pengorbanannya tinggi. Nanti kita akan lihat. Nah, kalau saudara dan saya pernah mempertanyakan upah melayani, upah mengikut Tuhan, berarti kita sama dengan Petrus. Tidak ada masalah. Petrus juga jadi murid yang militan. Supaya kita tahu dulu, ternyata kita sama dengan Petrus. Siapa itu Petrus? Petrus juga pernah berjalan di atas air. Nah, ini bukan sulap. Saya pernah juga melihat sulap, orang berjalan di atas air. Ternyata di atas air itu apa? Kaca. Jadi pas bersamaan kaca, kita ketipu. Setelah dibuka, kan ada sesi dibuka semua rahasianya, ada kaca. Tapi kalau Petrus ini, dia benar-benar berjalan di atas air. Karena nggak ada orang yang mau bikin kaca di laut Galilea itu, di Nado Galilea. Nggak ada orang yang bisa. Itu murni. Kalau fokusnya kepada Yesus. Ketika dia fokus kepada Yesus, dia bisa berjalan. Tidak ada murid lain yang punya pengalaman seperti itu.
Siapa Petrus itu? Masih ada lagi disebut. Petrus ternyata pernah potong telinga tentara Romawi. Tetapi bayangkan Petrus punya pengalaman, dia pernah potong telinga orang. Putus. Jadi bukan hanya luka. Dicatatkan, putus itu bagaimana kalau putus telinga? Terpisah. Tapi Yesus kan kayak lem aja. Peng, langsung pulih total. Jadi Petrus ini bayangkan dia adalah seorang murid yang pemberani, juga emosional tingkat tinggi. Coba bilang kiri kanan, friend. Kalau engkau emosi tingkat tinggi sama dengan Petrus. Nah, masih maklum kalau belum jadi murid. Kalau nanti udah selesai kita masuk keluaran murid Tuhan Yesus. Bukan begitu lagi. Bukan emosional tingkat tinggi. Tapi kalau sudah jadi murid Tuhan Yesus yang ada di Narwastu, apapun kata orang dia telan. Apapun kata orang dia tutup mulut. Friend, siap-siap jadi murid Yesus. Nah, siapa Petrus itu? Dia adalah pemberani, dia sampai potong telinga. Nah, yang terakhir, siapakah Petrus itu? Ternyata dia juga adalah murid yang pernah menyangkal gurunya. Bukan hanya menjelek-jelekkan guru. Friend, jangan menjelek-jelekkan guru. Friend, jangan jelekkan teman sesama murid. Di sini nggak ada itu. Coba bilang, friend, kayaknya aku kenal orangnya. Bayangkan, sebelum bertobat, sebelum dia keluar, masuk dalam pemuritan itu, dia juga orang yang mau menjelek-jelekkan orang lain. Jangankan orang lain, guru aja dia jelek-jelekkan. Bahkan, dia menyangkal bahwa itu bukan gurunya. Nah, setelah Roh Kudus turun, Petrus menjadi orang yang militan di dalam Tuhan. Itulah fungsinya. Makanya kita disebut gereja Pentakosta, artinya gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja yang diurapi oleh Roh Kudus. Gereja yang tempatnya Roh Kudus berdiam. Setelah Roh Kudus turun, Petrus menjadi orang yang militan di dalam Tuhan. Maka dia menerima standar jadi murid Tuhan. Nah, bayangkan kalau Yesus tidak naik, Roh Kudus tidak turun, maka murid-murid dan rasul-rasul itu akan menjadi murid yang manja. Murid yang manja, jadi jemaat yang manja, jadi anggota gereja yang manja. Apa pekerjaan murid yang manja? Hanya tukang pungut, kolekte. Ya kan? Tukang pungut, sisa-sisa makanan. Ketika dibilang 5.000 orang makan, laki-laki tuh. Belum perempuan, belum anak-anak. 5.000. Ada sisa. Dengan bangga murid-murid bawa bakul. Jadi tukang pikul, bakul sisa-sisa. Apa kita dipanggil menjadi jemaat Narwastu? Hanya tukang kumpul-kumpul sisa-sisa. Hanya jadi tukang kumpul makanan-makanan. Hanya jadi tukang kolekte. Siapa bilang tukang jalankan kolekte tidak bagus? Bagus. Itu pelayanan yang jalankan kolekte tadi. Tapi siapapun bisa melakukan itu. Amin. Nah, kita dipanggil jadi murid Tuhan
bukan menjadi murid yang sekedar hanya jalankan kolekte, jadi tukang sapu, jadi tukang kumpul sisa-sisa makanan kalau habis KKR, jadi tukang bersihkan sinagog. Lebih dari situ, jika jadi ingin murid Tuhan. Saya rindu jemaat Narwastu ini semuanya harus menjadi standar murid Yesus yang harum. Nanti dia harum kalau semua kita menerapkan standar itu. Maka kita akan jadi Narwastu yang harum, minyak yang harum. Sekarang ini kita masih minyak yang bau. Minyak apa yang bau? Hah? Minyak jelantah. Minyak apa lagi yang bau? Minyak tanah. Minyak apa lagi yang bau? Itulah kita masih sekarang. Tapi nggak apa-apa. Friend, kayaknya bau minyak tanah nih. Bau balsem. Tuhan ingin kita menjadi muridnya yang nanti harumnya semerbak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, setelah Yesus naik ke sorga, supaya murid-murid atau orang yang percaya, mereka menjadi orang yang mandiri, orang yang dewasa. Mandiri dan dewasa di sini memikul tanggung jawab. Ada tanggung jawab, ada pendelegasian. Karena Yesus sudah tidak ada di tempat, maka dia memberi delegasi tugas kepada saudara dan saya, menjadikan semua bangsa murid. Tidak ada saya temukan menjadi penjalankan kolekte, menjadi pemungut kantong persembahan, pemungut sisa-sisa. Enggak. Tuhan bilang engkau akan menjadi penjala manusia. Tuhan bilang engkau harus menjadi murid yang akan memuridkan. Nah, ini menjadi jemaat yang dewasa. Murid yang dewasa, dia memikul beban dan tanggung jawab. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Bukan anak-anak terus. Kalau anak-anak terus selalu menunggu kapan nih Pak Gembala kasih lagi ceperan. Kapan lagi nih Ibu si Mare-Mare kasih ceperan. Enggak gitu lagi. Tapi orang yang dewasa, kapan aku bisa memberkati? Kalau anak-anak selalu menunggu diberi. Apa kita jemaat terus mau diberi? Waktunya kita memberi. Bagaimana supaya kita memberi? Maka dewasa. Kalau anak-anak, begitu dia terima sesuatu, senang dia. Tapi kalau kita yang dewasa, dikasih kita ceperan, malu. Friend, malu diberi terus. Jadi pulang dari ibadah hari ini, maka kita harus berubah. Maka Yesus naik ke surga dan dia sudah naik. Supaya kita semua menjadi murid yang militan. Saya lihat arti kata lain dalam militan. Militan dalam tugas dan tanggung jawab. Jadi militan itu ternyata disebut memiliki gairah. Memiliki semangat yang tinggi. Tapi disebut juga menjadi garis keras. Saya tidak mengambil istilah itu, tapi jadilah orang yang betul-betul konsisten. Konsisten itu bukan minggu ini masuk gereja, minggu depan tidak. Lalu pusing sedikit tidak masuk gereja. Bukan begitu. Yang saya lihat apapun yang terjadi, nanti akan kita lihat. Kata militan di sini bukan tanggung-tanggung. Militan di sini tidak mudah menyerah dengan keadaan yang terjadi. Tidak mudah menyerah dengan tantangan. Bahkan orang yang militan itu suka dengan tantangan. Orang yang militan itu malah kesenangannya ada tantangan.
Orang yang militan tidak mudah menyerah apapun. Tidak mudah putus asa. Bahasa lain, tidak mau patah arang. Orang yang militan itu pun tidak bisa lagi diukur dengan materi. Diukur dengan materi. Maka tempatnya bukan ada di Narwastu. Karena sudah terlalu jauh kita melewati masa-masa yang sulit. Kalau kita masih mau diukur dengan yang begitu. Saya rindukan kita semua adalah menjadi jemaat, menjadi pelayan yang militan. Hari-harimu sudahkah bermanfaat? Biasakan itu kepada diri kita. Jangan sampai ada satu hari yang terbuang tanpa manfaat. Orang yang militan itu selalu rela berkorban. Tidak ada uang yang terbuang tanpa tujuan. Jadi memang sepertinya terlihat orang yang militan itu agak pelit. Tapi bukan karena pelit. Karena dia tidak ingin uangnya terbuang tanpa manfaat. Semuanya harus punya arti. Sepeser serupiah pun berkat yang kita terima harus berdampak, harus membawa hasil. Semua uang kita harus mengandung arti dan manfaat. Dan Simon Petrus menjadi orang yang pemberani, orang yang mandiri, dan orang yang rela berkorban. Petrus itu menjadi orang yang berkorban. Dulu dia tanya, apa upah? Tapi begitu dia menjadi murid yang militan, nggak pernah lagi dia tanya upah. Bahkan mati pun dia rela. Dia bilang, dia tantang orang. Kalau Yesus kalian salibkan dengan kepala ke atas, saya kalian salibkan dengan kepala ke bawah. Nggak usah diapa-apain aja orang yang udah kepala ke bawah. Itu udah sempoyongan. Saya kadang-kala begitu kalau saya nunduk lama, tiba-tiba saya berdiri kayak goyang begini. Karena darahnya berubah, sirkulasi darah berubah. Tapi Petrus setelah jadi murid yang militan, menjadi pengikut yang sungguh-sungguh, dia bilang, saya kalian salibkan karena Tuhan dengan kepala ke bawah, terbalik. Itu rela berkorban. Bagaimana kita bisa mengorbankan nyawa kalau uang saja kita tidak bisa korbankan? Bagaimana kita bisa mengorbankan uang kalau waktu saja kita tidak bisa korbankan? Karena itu semua ada tingkatannya. Bagaimana kita bisa mengorbankan banyak hal kalau kita masih berharap untuk diberi? Di gereja lain, kemana-mana, yang selalu saya dengar, bro, kau dapat apa tadi? Sis, kau dapat apa tadi? Itu di tempat lain, di sini tidak. Friend, sepertinya aku kenal orang itu. Maka apa yang kita baca dalam pembacaan ini, betapa Petrus telah mempersiapkan mentalnya menjadi martir. Ada nggak yang siap di sini martir? Saya beberapa kali pernah hampir mati di Papua. Pernah saya mau ditusuk dengan tulang kasuari di Asmat. Karena dari 29 kabupaten di Papua, 27 saya sudah kelilingi. Tidur di tempat yang tidak ada sinyal. Yang saya temukan di satu kecamatan itu hanya satu orang pendatang. Itu pun bule. Dia penterjemah Alkitab. Saya tidur berhari-hari di situ.
Tidak ada sinyal, tidak ada televisi, tidak ada listrik. Ancamannya itu belum seberapa seperti yang dialami oleh para murid, para rasul yang menjadi orang-orang yang militan di dalam Tuhan. Orang yang militan itu dia harus rela menjelajah demi jiwa-jiwa. Ini kita belum menjelajah tanah tinggi demi jiwa-jiwa. Saya ingin menantang kita sebelum, jangan lewati Desember ini, sebelum tiap keluarga membawa satu keluarga. Amin kah? Jangan sampai sudah kita ameni, nanti kita nggak bawa jiwa. Orang yang militan itu selalu bergairah, bersemangat, menyala-nyala, berkobar-kobar. Tiada hari tanpa berpikir mencari jiwa. Mari pulang dari tempat ini, rumuskan dengan istrimu, dengan suamimu, bagaimana kita bisa tahun ini mencari satu keluarga untuk kita bawa kepada Tuhan. Yang pemuda, satu pemuda membawa satu jiwa sebelum Desember kita tutup. Berarti kita sudah 2 kali lipat. Maka apa yang dirindukan Pak Gembala, kita 2 kali ibadah, itu akan tercapai. Maka kita akan banyak lagi butuh pelayan-pelayan. Tidak lagi kita selalu berpikir khotbah hari Minggu, saya dapat jadwal kapan ya? Ya di sini sih enggak, di tempat lain selalu nunggu-nunggu kapan dapat jadwal khotbah. Supaya dapat jadwal khotbah, mari kita buat 2 kali ibadah. Itu pun bukan hari Minggu, hari lain. Nah, jadikan hari-hari kita tiada hari tanpa berpikir jiwa-jiwa. Karena memang itulah pendelegasian tugas untuk mencari jiwa-jiwa. Militan berarti jadilah tipe orang yang selalu optimis. Jadi yang militan itu selalu optimis. Kemana-mana pun dia pergi, dia berkeyakinan pulang pasti membawa hasil. Dia ditolak dari pintu yang satu, dia cari pintu yang lain. Dia ditolak dari keluarga yang satu, dia cari keluarga yang lain. Itulah orang yang militan. Maka pulang dari tempat ini, selesai dari ibadah ini, kita rumuskan di rumah kita masing-masing. Siapa lagi yang akan kita kunjungi? Siapa lagi yang harus kita bawa ke gereja? Banyak orang, masih ribuan, ratusan ribu di DKI Jakarta ini yang belum beribadah. Betul ya? Loh, lalu kita kemana? Kenapa kita nggak kunjungi mereka? Kenapa kita nggak ajak mereka? Salah satu tugas kita menjadi jemaat yang misioner. Jemaat yang misioner itu bukan berarti kita harus jadi misionaris ke pedalaman Papua atau ke negara-negara lain. Jemaat yang misioner itu gampang. Gak harus jadi pendeta, gak harus jadi sekolah teologi. Jemaat yang misioner itu hanya mau mengajak orang datang ke gereja. Itu udah misioner. Mengajak orang masuk ke gereja. Tinggal kita bilang, Bu, Pak, gereja di mana? Aduh, kami nggak berjemaat, udah sekian lama. Udah deh, ayo di gereja kami deh. Di mana gerejanya? Di Narwastu. Di mana itu? Wah, nggak ada yang sulit. Tinggal cari Google Map. Wisma Talenta, di lantai 3 itu. Itulah gereja Narwastu. Kan nggak susah. Dan di tempat ini, sudah lengkap semua, nggak perlu dia pikirkan lagi membangun. Kalau dia pikirkan lagi membangun, biasanya orang mikir. Apalagi ketika saya memulai pelayanan di Papua. Gerejanya gubuk derita. Persis seperti rumah kumuh yang selalu kita kunjungi 5-6 tahun yang lalu. Ngeri. Sekarang ini tinggal datang full AC. Semua sudah lengkap, kita melayani. Tinggal kita cari jiwa. Di mana militansi kita mengajak jiwa?
Militan berarti tipe orang yang selalu optimis. Walau hidupnya terasa pahit, tapi dia terasa manis. Amin. Walau hidupnya asam, tapi terasa enak. Walau hidupnya miskin, terasa, pernah nggak terasa kaya, walaupun kita miskin? Iya. Mari. Orang pun berkata pernah kami ke satu mall dengan istri saya tanya, ini baju harga, ya coba lihat dong katanya. Jangan Bu, itu mahal katanya. Karena dilihat kami memang nggak punya duit, nggak ada masalah. Tapi kami terasa memiliki semua. Jadi begitu pun kita. Bikin aja enjoy hidup itu. Yang sakit terasa sehat. Itu orang yang militan. Jangan bikin sehatnya pura-pura sakit supaya dibelas kasihani. Kalau perlu jangan ada orang yang tahu engkau tidak punya duit. Itu orang yang militan. Kalau perlu orang tidak ada yang tahu bahwa engkau tidak punya uang, tidak punya beras. Kalau perlu orang tidak tahu bahwa engkau sedang sakit. Itu orang yang militan. Coba saya ingin satu video singkat sekali, 30 detik, berapa? 18 detik ya. Coba dulu kita lihat dulu ini. Ini sedikit lucu nih. Nah, ini mangga yang sangat asam sekali. Wih, enak sekali. Wih, dia ngilir. Oke. Maksudnya begini. Kadangkala hidup itu seperti asam pun, nikmati aja. Sampai ada istilah saya bilang begini, nikmatilah ketidaknikmatan itu senikmat-nikmatnya. Coba kita ulang. Nikmatilah ketidaknikmatan itu senikmat-nikmatnya. Jadi jangan jadi orang yang mudah mengeluh. Jangan jadi orang yang mudah bercerita. Ya, sekarang ini dengan mudah sekali orang bercerita di media sosial. Sebenarnya mudah ditebak orang itu lagi apa. Lihatlah di statusnya. Tapi anak Narwastu, jemaat Narwastu, jangan pernah engkau bisa ditebak. Amin. Buat aja, walaupun engkau susah, pura-pura lagi senang. Dulu ada teman di kos waktu saya PGA. Jadi kita kan kos berderet banyak-banyak. Sebenarnya ini udah lama nggak ada kiriman dari kampung. Nah, kita malu kalau di tetangga tahu kita nggak masak. Jadi ini wajan kita kasih naik di kompor. Sebenarnya nggak ada yang mau dimasak. Supaya kedengaran ke tetangga, kita kasih naik, udah sampai kering, kita siram air. Tetangga bilang, oh dia lagi masak. Padahal nggak ada yang dimasak. Hanya air aja kita percikin supaya kedengaran sama sebelah bahwa kita juga lagi masak. Kita tahan-tahan lapar berhari-hari. Itu cerita anak kos. Makanya di rumah kami tuh kalau anak-anak kos kami udah sangat maklum. Jangan pulang sebelum makan. Di rumah kami bisa 200 sampai 300 kilo beras sebulan. Rumah kami welcome. Nah, jangan mudah mengeluh. Jangan mudah bercerita yang hal negatif. Walau susah, buatlah hidupmu seperti senang, bahagia. Nikmati semua ketidaknikmatan itu senikmat-nikmatnya. Orang yang militan di dalam Tuhan
berkatnya pun luar biasa. Ada janji firman Tuhan yang menyebutkan dalam Matius 19, saya akan akhiri. Mari kita buka dulu, Matius 19, ayat yang ke-27. Sampai ayat yang ke-29. Ada yang bisa membaca? Matius 19 ayat 27-29. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Kami telah meninggalkan segala sesuatu. Ini menjadi murid yang militan. Dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah, pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan Petrus. Semua kita mungkin pernah bertanya, apa yang menjadi upah kita setelah kita menjadi murid Tuhan? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku, akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku, dan setiap orang, jadi ini berlaku kepada siapapun, bukan hanya kepada hamba Tuhan, bukan hanya kepada pendeta, tetapi setiap, ada kata setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan. Iya, tadi menjawab ayat pembacaan utama, bapaknya atau ibunya. Ya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Iya, bayangkan banyak yang kita tinggalkan demi Tuhan. Kadang-kala kita harus meninggalkan pekerjaan kita, mempertaruhkan anak-anak kita. Ini Pak Sintua Sirait, anaknya lagi diopname. Tapi nggak ada yang tahu kalau nggak didoakan tadi bahwa anaknya lagi sakit. Nggak perlu harus kita bikin mic itu. Pengumuman, pemberitahuan kepada kita sekalian bahwa anakku yang paling bungsu namanya Leo Sirait lagi diopname dan lagi diimpus dan lagi butuh gizi. Nggak perlu. Biarlah itu tangis kita kepada Tuhan. Amin. Itu orang yang militan. Nggak perlu buat lagi di Facebook. Gimana? Apalagi yang lagi ditinggal pacar, bikin lagi di Facebook. Merana, ku merana. Tahu orang bahwa engkau lagi ditinggal pacar. Tiba-tiba datanglah laki-laki yang gak jelas lagi. Wah, ini lagi kesepian ini. Cewek sudah ketahuan di Facebook kan? Dia hadanglah engkau di jalan. Apa jadinya? Nah, oleh karena Tuhan kita meninggalkan bapak, ibu, anak-anak, bahkan ladang. Jadi kadangkala ada waktu-waktunya kita seperti tidak mengasihi keluarga. Seperti, bukan tidak mengasihi. Kita sangat mengasihi, tapi seperti tidak mengasihi keluarga. Seperti tidak mengasihi pekerjaan. Seperti tidak mengasihi papa mama kita. Tapi kalau itu semua karena Tuhan ingin number one. Murid yang militan, dia menjadikan Tuhan itu nomor satu. Dulu kan masih pernah saya teringat, ada sampai populer di tengah-tengah masyarakat, dibilang, kau jangan menikah dengan orang Pentakosta. Kenapa? Kalau orang Pentakosta itu nanti semua-semuanya gereja, semua-semuanya saudaranya, keluarganya itu ya orang gereja. Itu sangat betul. Makanya keluarga harus dibawa semua masuk gereja. Iya kan, karena Tuhan yang bilang, kasihilah semua orang, terlebih saudara seiman. Terlebih lagi saudara seiman dan keluarga. Jadi bawa keluarga supaya dia juga ada dalam saudara seiman. Tangkap ya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih,
Dikatakan di sini bahwa orang yang militan akan memperoleh 100 kali lipat. 100 kali lipat, bukan 100%. Kalau 100% itu baru 1 kali lipat. Jadi mari menabur. Mari terus, jangan pernah merasa rugi berkorban. Baru-baru ini pelayanan kita di Papua, yang mungkin siapa tahu ada yang melihat di media sosial. Saya pun seperti pernah kena bully. Wah, seperti dia teraniaya, seperti orang itu. Tapi satu kata pun saya tidak membalas. Satu kata pun saya. Karena kalau kita udah berkomentar, udah membalas, mana ada kesempatan Tuhan lagi membalas? Kan Tuhan bilang pembalasan itu haknya Tuhan. Jadi kalau kita udah balas, udah komentari, udah sahuti, udah jawab, ya sudah Tuhan bilang lu maju sendiri. Lebih itu berkeadilan dan sumber segala keadilan. Sekarang, Pak, ekonomi kita nggak maju-maju. Ada nggak di sini yang suami istri duduk berdampingan? Makanya kalau masuk gereja, ajak suamimu, ajak istrimu, supaya kalau Pak si mare-mare khotbah, nanti korek suamimu, korek istrimu, jangan korek suami orang lain, kiri kananmu. Saya mau bilang sebenarnya, Pak, korek papamu atau suamimu, yang suami korek istrimu. Mi, kenapa kita nggak maju-maju, Mi? Rahasianya di sini. Jangankan mau kasih 100 kali lipat, 1 kali lipat saja Tuhan mau berkati engkau susah, karena engkau bukan lagi militan, tapi merusak. Kalau militan, jangankan 1 kali lipat, 50 kali lipat, Tuhan bilang 100 kali lipat. Jadi kenapa engkau, keluargamu nggak maju-maju? Rumusnya di sini. Maka pulang dari tempat ini, ajak suamimu, ajak istrimu berdoa, menangis, meratap kepada Tuhan. Jadi mulai minggu depan, kalau yang suami istri bolehlah duduk berdampingan. Ya, terkecuali lah hamba-hamba Tuhan, ya bolehlah. Tapi kalau yang bukan jemaat biasa, biasakan supaya sama-sama mengamini apa firman Tuhan yang kalian dengar. Kalau kena ke kita kan, amin Tuhan. Pegang suami, amin mah. Gitu. Itu namanya respon. Karena khotbah yang sama juga kita dengar. Orang lain juga dengar. Tapi kenapa orang lain lebih maju? Karena orang lain meresponinya dengan benar. Kita enggak, berlalu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Respon kita menentukan. Tuhan bilang berkat. Hidup masa yang akan datang itu hidup yang kekal. Enggak usah kita bahas. Surga itu tiada taranya. Tapi selama kita hidup di bumi, di masa kini, menerima 100 kali lipat. Orang bilang, Pak si mare-mare udah pensiun. Kira-kira jangan-jangan dia udah mulai gimana. Pernah orang menelepon, setelah pensiun gimana Bapak, Bu? Bapak mulai bengong-bengong kah atau gimana? Enggak. Kami ke Papua, saya tahun lalu 11 kali ke Papua. Frekuensinya 11 kali, malah lebih banyak. Tapi apa yang terjadi? Biaya tiket mahal. Hari Selasa saya udah ke Papua lagi. Istri saya bilang, mahal juga ya. Gak apa-apa, mau berapapun dia. Yang penting Tuhan beri kita berkat untuk membeli. Biar juga murah tiket, tapi nggak bisa beli untuk apa? Tangkap, amin? Begitulah sebenarnya yang harus kita bangun prinsip hidup. Saya ingin kita semua jemaat di Jakarta ini, sebenarnya Narwastu itu udah mulai bergema ke seluruh Indonesia. Pulang dari sinode, ada orang yang mau ketemu saya, dia telepon, sebenarnya mau ketemu sinode kemarin Pak katanya, tapi nggak sempat Bapak, saya lihat sibuk katanya. Kenapa? Kira-kira gimana Pak, kami mau bergabung ke Narwastu ini, atau kami mau minimal studi banding dulu katanya.
Kenapa? Karena mereka udah dengar. Nah, Jakarta jemaat kita ini jadilah jemaat yang militan. Orang tahu bahwa standar jemaat Narwastu, dia akan menjelajah, dia akan menggarap jiwa-jiwa yang ada di Tanah Tinggi, yang ada di Johar Baru ini. Tidak ada satu gang pun yang tidak kita telusuri. Amin. Maka Tuhan akan membalaskan kepada kita. Balasan Tuhan itu luar biasa. Bisa langsung lewat kita, bisa lewat anak-anak kita. Jangan kita dikte Tuhan, cara Tuhan akan memberkati kita. Jangan kita dikte Tuhan.